Pendidikan adalah suatu proses yang tidak diam. Ia harus terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan juga kondisi peserta didik. Jangan bayangkan sistem pendidikan sebagai sebuah sistem besar yang hanya dapat dipikirkan dan diurusi oleh para pakar dan penentu kebijakan di pusat. Sekolah atau bahkan kelas juga merupakan suatu sistem pendidikan dengan ruang lingkup yang kecil. Setiap sekolah memiliki kondisi dan permasalahan masing-masing, sehingga pengembangan satu sekolah dengan sekolah lain tidak benar-benar sama. Bagaimana cara untuk mengembangkan sekolah atau bahkan proses pendidikan di ruang kelas secara efektif? Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, ada asas yang dikenakan oleh Bapak Pendidikan kita untuk melakukannya. Asas tersebut dinamakan dengan asas trikon karena terdiri atas 3 asas yang berawalan kon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Suatu kondisi yang baik tidak mungkin dapat dicapai dalam sekali waktu seperti sebuah sulap. Tahap demi tahap pengembangan dilakukan dengan rencana yang matang. Dengan perencanaan tersebut, maka suatu tahap dilanjutkan oleh tahap berikutnya dengan melalui evaluasi dan perbaikan yang tepat. Pengembangan yang sifatnya tiba-tiba untuk kemudian hilang semangat di waktu-waktu setelahnya tidak akan menghasilkan perubahan berarti di jangka panjang. Terbuka terhadap pendekatan pendidikan dan pengajaran dari luar, mengikuti perkembangan pengetahuan, teknologi, sosial, dan masyarakat. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Seperti yang dilakukan oleh Ki Hajar ketika mempelajari berbagai praktik pendidikan dunia seperti Maria Montessori, Froebel, dan Rabindranath Tagore. Praktik-praktik tersebut dapat kita pelajari untuk nantinya disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Montessori adalah metode pendidikan yang membantu anak untuk mencapai potensinya dalam kehidupan. Metode ini menekankan pada kemandirian dan keaktifan anak dengan konsep pembelajaran langsung melalui praktik dan permainan kolaboratif. Dasar ilmu jiwa. Froebel adalah tokoh pendidikan yang meletakkan dasar ilmu jiwa. Dalam dasar ilmu jiwa ini, Froebel tidak memberikan batas-batas umur tertentu. Dia hanya memakai 3 tahap, yaitu masa bayi atau masa ketergantungan, masa kanak-kanak atau permulaan belajar, dan pada masa tanggung atau masa belajar. Selain itu, hal itu dikatakan Froebel karena perkembangan menurut Froebel terjadi bukan karena umur, tetapi karena apabila seorang anak sudah dapat memenuhi kebutuhannya, baik itu sebagai anak maupun sebagai orang dewasa. India dan Indonesia memiliki kesamaan histori. Kedua negara ini adalah bekas jajahan bangsa Barat. Negara yang satu dijajah oleh Inggris dan negara yang lain dijajah oleh Belanda. Di tengah-tengah kolonialisme, kedua bangsa ini melahirkan 2 putra yang menjadi pelopor pendidikan. Indonesia memiliki Ki Hajar Dewantara, sedangkan India mempunyai Rabindranath Tagore. Siapa Tagore? Rabindranath Tagore adalah pegiat sastra ternama dan salah satu tokoh pendidikan di India. Karya-karya sastranya yang luar biasa telah diakui oleh masyarakat internasional dan ia pun menerima penghargaan Nobel pada tahun 1913. Ki Hajar Dewantara banyak mengambil inspirasi dan konsep dan filsafat Tagore dalam pendidikan, di samping Montessori dan Froebel. Pada tahun 1922,
Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah taman siswa yang kurang lebih memiliki pendekatan pendidikan yang sama seperti Visva Bharati, yaitu universitas di India yang didirikan oleh Tagore. Pemikiran Tagore tentang pendidikan yaitu open air education, yaitu pembelajaran yang berpusat pada alam, pembelajaran panca indera, yaitu bahwa perkembangan panca indera sama pentingnya dengan perkembangan kognitif, dan muatan kurikulum yang mempersatukan, yaitu materi dan proses belajar hendaknya menguatkan kebangsaan. Konsentris, berdasarkan kebudayaan bangsa, mengambil pelajaran berharga dari kebudayaan dan tradisi bangsa untuk diterapkan dalam pembelajaran.